dipersembahkan oleh Podcast Space. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dead End Podcast, podcast yang membahas live action One Piece. One Piece. Ya, masih bersama saya Hendy Jul. Dan bersama saya Hans. Ya, setelah 2 episode sebelumnya kita bahas dari Lockdown dan Reverse Ya. Mountain, sekarang kita tiba di pulau pertama di Grand Line, yaitu Whiskey Peak. Whiskey Peak. Ya, dan seperti biasa disclaimer sebelum kalian mendengarkan, ini adalah full spoiler ya, karena ini perspektif dari orang yang sudah ngikutin One Piece dari lama. Itu guys. Yap. Oke, ada langsung atau ada berita? Ada berita. Apa? Lagu Whiskey Peak. Hah? Lagu Whiskey Peak. Totet. Saya tidak dengar lagunya Iya, berita. karena nonton TV pakai mute, volume rendah. Ada bayi soalnya. Keset lah. Tidak punya, kecuali dari Podcast Space. Nah ini ada headset panjang. Oh, Ngomong-ngomong soal podcast ya, kalau kalian yang di Surabaya terus pengen nyoba bikin podcast dengan alat dan tempat yang profesional, ini tempat yang saya sedang take sekarang guys. Ada display, ada mic, ada headphone, kamera. Mantap, ini di podcastspace.id. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di deskripsi ada linknya. Oke, itu sekilas info dari Podcast Space. Info dari dunia One Piece Oke. apa nih? dari One Piece yang pertama itu Tony Chopper baru saja dinobatkan sebagai supporter organisasi non-profit independen Doctors Without Borders. Yang artinya apa itu artinya? Dokter tanpa batas. Maksudnya? Artinya apa? Maksudnya apa? Jadi kayak ada organisasi dokter-dokter itu biasanya mereka membantu di perang-perang gitu, membantu dua belah pihak tanpa memandang bulu. Tapi Chopper Jadi berbulu. Chopper diangkat sebagai ininya. Icon. Jadi istilahnya supporter ya, tapi mungkin kayak maskotnya sementara gitu. Kolaborasi. Ini yang versi live actionnya atau versi kartun Versi ya? kartun. Oh, Anime, manga. baru tahu. Keren. Jadi nanti akan dirilis merchandise Chopper yang hasil penjualnya akan didonasikan untuk mensupport ini organisasi ini. Oke. Nice info. Respect. One Piece karena memang nggak cuma sekedar cerita atau komik, anime, series, tapi juga sudah sampai ini ya, kayak dalam kehidupan nyata, kayak kapan hari bendera One Piece, ini juga dokter, Ya. sangat impactful. Mantap. Oke, ada berita lagi lainnya? Ada lagi, bukan berita sih. Aku kan udah habis nonton. Kamu udah habis nontonnya? Sudah. Sampai 8. Aku udah habis loh, terus cari konten-konten lain. Jadi aku nonton podcast, interview. Podcast official One Piece, Into the Grand Line. Itu juga aku udah nonton. Aku Interview cast yang ini loh, yang bukan cast utama. Cast utama kan banyak kontennya di Netflix. Interview castnya yang lain-lain. Oh ya. Jadi dia ada satu trivia atau kisah lucu. Ini di sisi Kalumkar yang memerankan Smoker. Oh ya. Eh, Sepertinya aku sempat lihat cuplikannya. Ada klipnya. Ya jadi dia kan di podcast apa gitu dia cerita apa pengalaman dia di casting jadi Smoker. Ya. Jadi proses castingnya itu dia tidak dikasih tahu apa Jadi siapa? proyeknya itu apa. Ya cuma dikasih apa namanya ada Code skrip. name. Ya skrip untuk apa namanya latihan dibawakan di kamera. Nanti dia di itu apa tape audition tape-nya itu dikirimkan katanya gitu. Mm-mm. Jadi waktu dia baca skrip
Itu kan pakai nama samaran semua karakternya. Ya. Terus ceritanya juga biasanya mungkin ada cerita utamanya mirip tapi adegannya diganti-ganti sedikit gitu. Mm-mm. Nah, waktu dia baca skripnya, terus tapi itu agennya udah tahu, udah dengar-dengar katanya ini untuk Project One Piece gitu. Ya. Nah, sementara di skripnya itu dia lihat nama karakternya Leonardo. Itu kan nama samaran tuh. Yes. Terus dia Search. mencari tahu sendiri. Leonardo di One Piece. Tahu siapa Leonardo? Ya, Tontata. Iya, di kepala Tontata toh. Dia, Iya. "Wah, aku akan memerankan orang ini." Terus Kurcaci. dia cerita, apa nanti aku waktu audition, suaraku aku kecil-kecilan atau gimana ini gitu. Hmm. Ternyata setelah tahu, itu bukan untuk ini. Itu maksudnya dia sudah kirim tapi dia dengar kabar lagi kan kalau diterima atau enggak. Terus dia kasih tahu, oke, audition tape-mu diterima, nanti akan dikirimkan kepada sang kreator Oda katanya. Hmm. Jadi orang yang ngomong dia tuh, jadi ini inti yang penting itu di sini ceritanya. Tadi itu juga lucu tapi ini yang penting di sini. Semua keputusan casting itu nanti terakhirnya Oda yang kasih suara. Jadi kalau dia tidak setuju ya tidak oke. Hmm. Jadi itu titik pentingnya. Jadi di situ baru dia tahu kalau dia itu nanti akan memerankan Smoker. Yes. Oke. Terus itu. Dan di beberapa podcast berikut lainnya juga ada podcast sama Vivi dan Mm-mm. itu juga dia cerita kalau semua ya memang semua gitu sistemnya, nanti yang terakhir approve itu Ichiro Oda. Ya. Atau bisa juga Oda kan, waduh kasihan nih tim casting udah masa saya tolak. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya gimana gitu. Terus ada satu rumor lagi tahu tentang casting juga. Nami atau Emily Root masuknya dari nepotisme. Pernah baca? Oh ini kenal sama ini siapa namanya? Matt Owen. Matt Owen. Nah, masih ya? Kirain kapan hari kayak udah keluar juga sih. Dulu awal tuh maksudnya season 1 tuh. Enggak, maksudnya kayak pas mau season 2 itu inget enggak pernah ada berita si Matt Owen keluar. Kata itu break, istirahat. Oh. Kirain keluar selamanya. Oke. Udah banyak ini beritanya. Itu sama Ada sama lagi. kayak itu. Siapa namanya? James Gunn. Oh, yang pemeran Itu lo itu ya? nepotisme lagi. ADE ya? ADE selama film ADE. Yang jadi itu motion capture. Wah, ngomong-ngomong Iya. soal motion capture, ini nanti di episode terakhir ini ya. Motion capture nanti kita bahas. Soalnya iya. udah cukup di mana-mana beritanya. Yang memerankan Chopper itu loh. Jadi kalau kalian nggak mau Iya. ketinggalan guys, subscribe dan follow supaya nanti pas kita bahas Drum Island, nah kalian bisa dengerin pembahasan kita juga. Oke, jadi langsung aja ini Jadi kita yang mulai. Udah Bahas ini aja ya, udah hampir 10 menit nih. episode ini. Yes, kita masuk di peak dari season 2 ini menurutku sih ini. Whiskey Peak. Oke, Ya. let's go. Jadi ini aku udah nyatet beberapa juga dari yang pertama. Di sini ternyata ada karakter legend yang muncul juga. Mihawk. Dan Ya, gimana menurutmu? Ada selingan-selingan halusinasi atau apa itu? Kasih tambah Mihawk. ya bagus. Bagus juga sih karena ada kerjaan lagi dia. Aku melihat Cuma muncul season 1 aja. kayak, menurutku kayak fan service. Wih, ada Mihawk lagi. Nah, kalau ini aku baca melihatnya itu seperti kayak setiap episode itu ada salah satu tokoh utama Straw Hat yang ditonjolkan Ah, struggle-nya. Suruh. Kalau di season ini episode kemarin di Reverse Mountain itu Nami ya, yang navigasi. ditonjolkan. Ya, terus di episode ini si Zoro. Nanti di episode berikutnya si Usopp. Usopp. Sanji. Jadi tiap episode itu ada
perkembangan karakter masing-masing Straw Hat gitu. Yang ini karena Zoro ya mungkin itu, jadi dia panggil lagi Mihawk untuk menunjukkan itunya dia, struggle-nya dia untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Oke. Ya, kalau aku ya merasa itu kayak fan service aja biar woi Mihawk. Oke, lanjut. Terus ini. Adegan penting ini di awal-awal scene menunjukkan ininya Grand Line apa? Ekstrimnya cuaca di Grand Line. Nah, itu. Ini adalah adegan paling penting. Ini baru fan service ini. Yaitu adalah Nami ganti baju. Gimana menurutmu? Oke, setuju. Yang aneh, kalau menurutku yang aneh adalah Sanjinya. Sanjinya kayak nggak terlalu itu ya. Biasa aja. Kayak cuek-cuek gimana gitu. Nggak terlalu wow. Nggak misen. Iya. Nah, tapi itu sekali lagi itu kayak menyesuaikan jadi alternatif lain. Sanji versi alternatif lain yang nggak terlalu mesum. Tapi meskipun nanti ada adegan itu ya. Adegan dewasa. Sanji. Yang nanti itu nanti. Ada lagi tambahan atau kita langsung masuk ke Whiskey Peak? Ini kan kayak pengantarnya di depan. Oke, langsung ke Whiskey Peak. Ya. Jadi di Whiskey Peak itu dia konsepnya kotanya kayak cowboy-cowboy. Ala-ala cowboy. Kalau yang aku tangkap sih. Dan kalau menurutmu ada komen? Dunianya atau kita langsung masuk ke warga-warga Whiskey Peak? Boleh dunianya. Ya. Aku lupa kalau di anime itu kayaknya settingnya Iya, malam. Kalau di anime. di sini kan terang, jadi lebih keluar warnanya. Ya. Lebih kayak pink, ada pink-pinknya gitu nggak sih? Ya pink, nuansanya pink, Iya. kayak kota cowboy gitu. Iya. Tapi kalau di aslinya kayak nggak terlalu cowboy sih sebenarnya. Kayak nggak tahu ya. Mungkin referensiku kurang kayak kota terinspirasi dari kota apa vibes-nya. Tapi kalau yang di live action ini ya vibes-nya cowboy gitu. Kayak Wild West. Terus ini Igaram gimana? Igaram kan aslinya kulitnya putih ya setahuku ya kalau di anime. Ya, Pembahasan kan setiap episode warna kulit. Menyesuaikan toh karena Vivi-nya kan itu, jadi ya disesuaikan. Oke, tapi oke sih menurutku Igaramnya secara actingnya terus beberapa perubahan kayak dia dipakai di situ itu cukup oke sih. Kayak misalnya main Dia ini. tetap berkarisma. Cuma yang kurang itu kalau itu ya sifat-sifat yang nyentriknya itu, yang ciri khasnya itu yang agak kurang sih, kurang menonjol. Ya, tapi kayak kalau yang aku suka juga dari Igaram itu dia memanfaatkan saksofonnya. Jadi nggak cuman pas nyambut, pas pesta itu dia main saksofon. Terus pas sama Luffy yang, woi jadi efek-efek hipnotis itu oke juga sih. Tambahan yang bagus. Itu harusnya menurutku. di anime itu ada senjatanya juga di saxophone itu. Iya, di animenya harusnya aslinya ada tembaknya, saksofonnya. Tapi ini oke lah. Soalnya dimaksimalkan sisi musiknya itu. Jadi musiknya nggak cuman buat menghibur, bisa buat hipnotis, bisa buat apa gitu. Terus Terus yang menarik juga adalah ini mungkin beda sama di manga ya seingatku. Soalnya di sini Luffy sempat mau ngerekrut Igaram. Wah, kita butuh musisi gitu. Ya. Itu salah satu yang unik juga menurutku. Tambahan yang bagus. Kayak Easter egg. Wah, kita juga butuh musisi. Tapi pas itu dalam konteks Igaram. Soalnya kan dia mainin musik. Dah. Itu Igaram, ada lagi? Atau kita langsung ke pesta? Pesta di bar. Langsung pesta di bar. Ini ya inti adegan utamanya ini, Whiskey Peak. Ya, Whiskey Peak. Terus itu ya, mereka pesta-pesta merayakan sudah masuk di Grand Line.
Terus Usopp main itu Dark. Cing, 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 cing. Keren. Bartender Sanji. Terus ada cewek-cewek itu. Adegan dewasa. Iya. Ini kayaknya kalau di aslinya nggak ada kayak gini-gini biasanya. Apalagi ngajak Usopp itu loh. Gimana menurutmu? Ya, Usoppnya harusnya nggak terlalu ini. Nggak Tapi terlalu waktu mesum. di anime, Usoppnya terlena karena apa? Kayaknya mabuk aja sih. Karena dia congkak cerita-cerita. Woi. Seingatku ya. Kalau yang Sanji emang diapit banyak cewek. Ya, Terus ternyata ceweknya yang rambut pendek itu ada di animenya ternyata. Tak pikir, karakter ya, tambahan. kostumnya ada. Kostumnya ada ternyata. Jadi detail-detail kecil itu yang cukup bagus bisa dimasukin di live action sih. Ya. Terus udah sih itu. Untuk pestanya. Atau ada yang tambahan. Atau kita langsung masuk ke ini. The peak of the arc. Terus itu si ini ya, ada suster Suster. Oh, Denun. minum sama Nami. Miss Monday. Langsung kita bahas Ya. sekarang. Atau di akhir. Enggak, itu kan juga ada tuh Iya ada. di Kalau itu emang anime. itu memang salah satu yang paling ikonik sih, Miss Monday kan. Cuman di sini Iya, iya. nggak jadi kayak apanya ikonnya, kayak karakter mini boss saja. Beda sama Mr. Nine, sama Hmm. Mr. Eight. Terus ya itu sih, aku harus mengapresiasi ini fightingnya atau actionnya. Ini kayak bahkan menurutku ya, ini dibanding karena aku sudah nonton episode terakhir ini kayak salah satu yang terbaik episode. Soalnya puas dan satisfying kalau menurutku ya. Dari segi action ya. Ya, dari segi action ini kayak peaknya, whiskey peak. Dan Ya, bener, sambil kita bahas ininya juga apa adegannya. ya, Jadi kalau di anime kan aku dulu sempat bilang ke kamu waktu dulu kita bahas apa ya? live action. Baca One Piece dari awal, bukan? Baca One Oh, Piece dari awal lagi. bahas kita arc. sempat bahas zaman dulu. arc per arc ya. Terus waktu sampai di Wiki kau kan ada bilang nanti kalau di live action kayak gimana nih fightingnya si Oh, Zoro. Kalau di anime kan memang si Zoro yang sendirian battle toh. Iya. Yang lain kan pada terkapar semua. Mm-mm. Nah, terus kalau di anime itu kan dia ada kayak loncat dari tangga ke tangga kayak, tapi dia di luar ruangan, semua area itu dipakai gitu. Iya, di outdoornya. Kalau ini konsepnya Ya. di dalam bar. Ya di dalam bar. Cuma ini cukup bagus juga karena barnya disetting full toh dari satu lantai ke lantai Ya. atas. Kayaknya 3 lantai atau 4 lantai gitu. Naik-naik terus bertahap. Jadi ya semua space itu dipakai juga, ada gantungan, ayunan, tangga-tangga gitu. Ya, keren sih. Dan salah satu adegan favoritku yang itu. Waktu ngelawan suster yang disemprot matanya. Hmm. Iya, pedang. Swing. Oh, dengerin itu keren sih. Ingat Itu nggak? harusnya ada anak kecil ya itu. Iya, ada anak kecil Kalau kalau di anime. aslinya. Ini Sama suster yang satu ya. dipangkas jadi suster aja. Tapi keren tuh. Salah satu adegan favoritku di sini, di actionnya Zoro. Terus apalagi? Iya. Dan di sini semua ini Zoro udah nonton podcastnya. Belum. Jadi itu kan bahas behind the scene-nya itu. Ya. Memang di adegan ini itu si pemeran Zoro Makenyu dia sendiri sampai khusus mendatangkan tim stuntman-nya dari Jepang untuk membantu di adegan ini katanya. Iya, ya. Ngomong-ngomong, Dan tim stuntnya juga all out. Maksudnya mereka betul-betul memakai 100 stuntman untuk adegan ini. Jadi betul-betul 1 lawan 100 orang. ya, makanya sempet dihitung juga kan? Sambil dihitung. Aku nggak ngitung sih, pas akhir-akhir baru ngitung. Udah berapa tadi? 90, 80.
Ya, dia bilang penonton pas apa? Bukan dia, siapa ya? Kayak sutradara atau siapa gitu. Dia bilang penonton pasti menghitung. Jadi kami harus sediakan betul-betul 100 orang gitu. Hmm. Terus itu, ngomong-ngomong soal stuntman, tahu nggak di media sosial ada fotonya stuntman-stuntmannya para kru topi jerami, yang Luffy agak tinggi. Oh. Fake straw hat. Iya. Kok terus komentar-komentarnya, wah ini harus diapresiasi, berikan mereka peran jadi fake straw hat. Lucu juga, stuntman. Kamu lihat ini nggak IG-nya Dustin Tiffany? Zoro season 3. Iya. Itu kayak dari cuplikan Ya, lama gak sih? Pas ikut apa? Rewind atau apa gitu. Ya, terus ada yang komen taruh foto Zoro, fake Zoro, terus Oh iya. ini mirip. Iya, ingat komennya. Oke, lanjut. Nah, sementara itu dari Zoro kan ini lawan 100 orang. Sanji sama Usopp enak-enak. Nami nyari apa ke belakang itu? Nyari, woi Ya. ada pengubur Mau gambar jenazah. peta terus ya ketemu orang itu. Terus Luffy, nah ini, be careful who you trust. Wah, adegan keren juga itu. Ada ini. Belly dance. Iya, itu sesuai animenya sih. Karena kan itu satu-satunya Miss Wednesday atau Vivi pakai jurusnya itu. Pas di situ. Setelah itu nggak pernah ada lagi. Dan itu tadi juga dipadukan sama saksofonnya Mr. Ed itu. Jadi masuk. Ya, akhirnya ada gunanya juga. Ya. Terus yang lucu. Tapi kalau di Heeh. anime atau manganya itu aku sampai kelupaan. Harusnya ada Karu juga, Wisan. Nah, iya, harusnya kalau aslinya ada Karu. Tapi karena mungkin hemat budget, diundur ke season 3 kan. Nanti di Little Garden sempat di-spill. Tahu? Apa? Ya itu, tentang Oh. Karu. Naik apa? Ya. Nanti kita akan bahas juga guys. Jadi supaya nggak ketinggalan, jangan lupa follow dan subscribe. Nah, nanti di Little Garden kita akan bahas Karu. Terus yang lucu juga, pas mereka kabur, Mr. It sama Miss Wednesday-nya kan kabur dari Luffy. Naik mobil. Tunggu. Konyol. Odong-odong. Iya, odong-odong atau apa. Naik mobil. Terus Luffy mencolok di depan. Weh, tunggu. Itu kayak menambah kelucuan. Sedikit kelucuan lah. Bumbu-bumbu kelucuan. Terus, Terakhir untuk adegan Zoro-nya, ya, itu Zoro, kan masih berlanjut sampai dia keluar terus menghadang si Mr. Nine, siapa Mr. Nine sama akhirnya ketemu Miss Miss Monday. Monday. Nah ini, Miss Monday ini, yang tadi kita belum bahas. Menurutku kurang bulky sih. Ini kayak, Orang bulky ya. iya, setelah menonton Physical 100, aku, wah apa harusnya ada lah ya. Cewek berkulit hitam yang lebih besar lagi. Ini kayak konyol itu konyol apa ya istilahnya? Konyol gak penting gitu loh. Bajunya kan warna pink atau merah putih itu. Kayak Ya. apa istilahnya? Daster ya, apa ya? Kayak baju gulat. Baju gulat tapi kayak baju rumah gitu loh. Itu kan konyol tapi kayak Baju gulat kan itu one piece gitu potong. Tapi celananya. ya, tapi kayak konyol tapi bukan konyol yang wah konyol. Ini konyol. What the hell, man? Kalau aku ya. Tapi ini enggak bahas kulit hitam. Keberatan enggak Miss Monday? Oh, enggak masalah sih. Memang kalau di aslinya memang Masuk. gelap kulitnya, iya. Oh, Menurutku iya. kalau dari warna kulit enggak masalah. Yang jadi masalah adalah kurang besar. Jadi nggak kelihatan. Soalnya sempat tau deh mukuli Zoro sampai berdarah yang asli nih. Mukuli kepala Zoro Ya. pakai itunya apa? Knuckle atau apa itu loh. Diantemi, tapi terakhir Zoro malah megangi muka yang badannya kelihatan lebih besar itu. Itu sing keren Ya. sih. Tapi di sini ya
Miss Ini Monday-nya. jatuhnya kayak Arlong di season 1. Harusnya gede tapi Ya, jadi kesannya konten gitu. kurang nendang. Tapi Hmm. beda sama ini kan konyol tapi what the hell. Kalau ini si Mr. Five konyol tapi waiki. Itu yang aku rasakan waktu lihat Mr. Five ini. Boom gitu. Gimana menurut Ya. Mr. Five? Mantap tenan. Konyol tapi woi gitu. Adegan ininya loh. Dia ngopel di Zoom. Ah, Beneran ada, kamu lihat. Ada biji. iya, nggak terlalu merhatiin sih sebenarnya. Tapi ya itu keren menurutku Mr. Five-nya. Konyol tapi konyol yang dibawakan dengan efektif. Hmm. Karena castingnya udah mendukung. Kalau Miss Monday ya sorry to say kurang besar. Kalau ini si Miss Valentine juga kan di situ baru kelihatan secara efek kekuatannya. Dia terbang ke atas. Ya. Itu agak kurang sih menurutku. Oh, kenapa? Aku sih oke lah. Nggak, yang waktu dia di atas terus itu kayak pakai kabel kelihatan gitu. Ya memang kalau di One Piece banyak yang gitu. Kelihatan pakai kabel. One Piece live action maksudnya. Adegan fightingnya apa. Tapi ya oke lah. Ketolong karena ada yang lebih kurang. Miss Monday. Oke, lanjut. Terus Terus adegan sebelum adegan solo selesai, menurutmu ini terlalu panjang nggak adegan fightingnya? enggak. Malah panjang tuh kayak, woi iki beneran niat iki, ngono. Aku merasanya gitu ya. Kayaknya itu 10-15 menit deh. Oh, Dari awal sampai habis. kalau menurutmu gimana? Panjangan. Oke sih. Cuma yang agak panjang itu karena apa ya? Ini kayak waktu di season 1 di Seed Village yang dia di dalam sumur. Ya, keluar dari sumur, manjat. Ya, itu kan juga sama seperti ini kan adegan apa? Strugglingnya Zoro. Tapi yang ini minimal ada actionnya. Kalau yang di sumur tuh lebih parah aja. Sumur tuh Itu juga lama itu kayak. lebih ke flashback sih emang itu. Untuk ngasih nambahi gimana caranya Yo. kisah ngasih cerita flashback Zoro. Habis waktu di sumur aja. Tapi ini kalau yang Yo, Whiskey tapi Peak, naik, oke. turun, naik, turun, jatuh lagi. Ya. Dan kenapa menurutku nggak terlalu ngebosenin? Maksudku jadi teringat itu sih. Jadi teringat itu. Maksudnya ya ini agak lama tapi ada isinya gitu. Kalau yang kemarin tuh naik sumur jatuh 2 kali kalau nggak salah jatuh. Ya. Tapi emang kalau naik sumur nggak ada ininya, nggak ada. Beda sama yang Whiskey Peak. Kan prajurit kroco-kroconya nggak yang cuman itu aja. Ada kayak mini bossnya. Ada yang suster, ada yang senyum, bawa palu gada. Terus sama ada cewek kembar itu. Jadi nggak terlalu bosen sih. Itu menolong. Jadi kayak nggak cuman 100 orang kroco semua, tapi dikasih ada yang unik-unik. Gitu. Ya ada progresnya lah, nggak monoton. Yes. Oke, terus udah terakhir nih kayak Igaram, Sacrifice. Akhirnya keluar. Momomo. Keren itu. Konyol tapi mantap, konyol mantap. Dan endingnya juga mantap sih. Mr. Five dia nyerang terakhir kan bukan pakai OP lagi. Pakai darah, ingat nggak? Ya di spread. Gitu. Iya, keren itu. Kelihatan, sangat mematikan gitu. Jadi ya semua cairan tubuh bisa jadi senjata. Ya, semua benda dari tubuhnya. Termasuk darah dan keringat. Oke. Dan Kamu nonton pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Jepang. Inggris. Kamu Jepang? Volume kecil. Iya, Inggris volume kecil. Baca subtitle aja.
Itu aku kemarin sempat nonton lagi pakai dub Jepang. Igaram waktu Mama itu Ya, beda yang di Jepang. gimana yang Jepang? Kalau yang di Inggris kan mo gitu. Kalau yang Jepang lebih bermelodi. Gimana? Sama waktu senjata terakhir waktu dia tembak ini, Hmm. itu kan di Inggris dia ngomongnya mo terus tembak gitu tuh. Hmm. Kalau di Jepang dia ngomongnya igarapo gitu. Oh, iya. Mungkin kayak ngikutin. Igarapo itu apa sih? Namanya kan Igaram. Terus Igarapo itu Kayak aku pernah baca tapi itu. ingat Igarapo itu. Kayak pernah baca di komik juga. Aku baru ingat lagi Igarapoi. Iya, kayak pernah baca di komik Dia ya. nyerang pasti ngomongnya Igarapoi. Iya. Kayak aku setelah kamu ngomong jadi, oh iya ya, kayaknya di komiknya dulu Yo. gitu. Igaropo. Iya. Ya paling kalau di Inggris dia ngomong Igarapoi paling aneh gitu paling. Ya, orang Jadi nggak ngerti. Ciri khasnya biar satu macam aja toh. Jadi orang lebih gampang inget mama gitu. Mungkin kalau orang Jepang, Igaropo itu apa ada yang bisa masuk ke artinya dalam nyanyian atau dalam bunyi saksofon gitu. Kalau orang yang luar Jepang, konteksnya ya lebih universal. Mama. Oke. Terus terakhir ini akhirnya Vivi ini ya diajak ke timnya Luffy. Terus ada adegan nangis. Tahu, ada yang screenshot di sosial media. Mirip Aisho Speed. Gak tahu ya. Ya situ, sekilas ini aja, intermezzo. Terus Mr. Nine di endingnya menurutku keren juga sih. Kalau di Ya itu harusnya agak beda juga. Kalau di anime atau manga itu kan dia Redemption-nya beda. ya Itu yang di aslinya kan dia sempat ikut tarung juga kayak Igaram gitulah ya. Tapi kalau di sini dia kayak sama Sisa-sisa. Miss Monday juga sama ya. Mr. Nine juga kalau di manga. Mm-mm. Tapi di Jadi ini mereka kita versi sudah bersama-sama selama ini, jadi aku tidak akan mengkhianatimu gitu. Jadi Mm-mm. kalian pergilah gitu. Ya, tapi menurutku oke juga sih diganti ini karena memang kan butuh penyesuaian. Mr. Nine-nya nggak ketemu langsung sama Vivi-nya atau di akhir. Diganti redemption-nya di itu, di ending itu dan menurutku Mr. Nine salah satu casting terbaik sih. Meskipun Ya. udah menang di sebelumnya di Reverse Mountain, ini yang baru siapa ya? Cuma Nigara, Miss Monday. Yang benar-benar baru. Belum yang pertama Belum muncul di pernah ada. episode. Mm-mm. Ya itu sih. Tapi Ya. aku lihat interview dengan aktornya sini, siapa namanya? Daniel Laskar atau siapa ya gitu. Dia Siapa memang itu? katanya pembaca One Piece yang jadi Mr. Nine. Oh ya ya. Aku taunya interview yang dia ini. Tanya di ini. Tahu nggak? Ngapain? Dia bahas tentang kelingkingnya. Oh, kenapa? Katanya di itunya sih nggak ada. Cuman dia merasa kalau di referensi aslinya Mr. Nine selalu gini. Kayak minum gini. Sepegang tembak gini. Pinkinya Aku selalu sih naik. waktu pegang senjata itu ya pasti aku ingetnya dia gini. Cuma lain-lain aku nggak perhatikan. Ya. Berarti ya bagus juga. Dan Ya. di sini memang itu apa? Semua itu aku kan udah nonton podcast. Ah, Memang tim produksinya itu nggak seketat itu. Jadi mereka menerima masukan dari para cast yang mungkin ya entah bisa dia udah lama baca One Piece atau baru baca karena dikasih peran ini. Mereka mendalami sendiri karakternya seperti apa, terus mereka mau masukkan itu di adegan. Dan itu kalau menurut produser oke, dimasukkan. Iya, ya. Aku jadi ingat ada sebuah interview lupa di YouTube atau di mana. Emily Root ngasih tahu kalau bedanya, maksudnya di antara kru topi jerami itu ada yang paling kontras, yaitu Inaki sama si Jacob Usopp. Bedanya apa? Kalau Inaki itu paling
apa ya, kayak dia yang paling ngafalin semua gitu loh. Ngerti enggak? Misalnya Oh, aku kata-katanya. ya ada pernah dengar. Ya, dia paling Kalau ngafalin. Jacob itu improve. Jacob, Pokoknya ayo aku wis akan aku gini, improve langsung apa jalan. lagi? Hal yang paling usop ngono. Ya. Ya itu perbedaan. Tapi Inaki sangat berbeda. Soalnya kalau aslinya kan kayak Luffy kita lihat sangat improve, seperti spontan. Uhuy. Ya. Aslinya sangat teliti dan detail. Fun Ya, fact aja. tapi si Emily bilang ya dua-dua pengen memberi yang terbaik, cuma caranya aja beda gitu. Oke. Tapi ini juga waktu itu ada baca si kayaknya di podcast Netflix itu Ya. tuh lihat ada adegan yang dulu ini juga yang sumpit di hidung ini loh. Oh, ya ya. Wah itu. Nah, itu gimana lah fashionnya? Terus dia ternyata juga dia baca manga. Aku mau adegan ini ada. Akhirnya dia ajukan ke produser sehingga itu ada nanti akhirnya itu. Ya ya. Nah, itu nanti di episode Arc Drum Kingdom, guys. Nantikan, subscribe, follow. Oh ya, untuk mengapresiasi ini ya, adegan fighting scene-nya Zoro ini. Menunjukin, guys. Figur Zoro lagi. Oh ya. Ini figur Zoro original dan harganya terjangkau. Keren loh detailnya, bisa buat kalian kayak pajangan nggak terlalu wibu. Jadi kayak pajangan biasa aja. Ini kan, nggak terlalu wibu warna-warni. Dia single tone ini bisa. Yang badannya lengkap ada nggak? Ada pedangnya. Oh iya ada juga sih. Itu bisa kalian cek di tempatnya yang aku rekomendasiin, yaitu di IMF Shop. Ada di Shopee, Instagramnya, dan di link di kolom di deskripsi sudah ada linknya juga, guys. IMF Shop. Oke, sekarang best karakter dan best moment. Best casting dan best moment. Siapa nih best casting? Yo, tinggal Mr. Ed sama itu sih. Miss Monday. Yang pasti nggak mungkin Miss Monday. Kalau aku. Kenapa? Mr. 8. Mr. Ed. Iya, antara Mr. Ed sama Miss Monday aja ya kalau yang baru. Tapi kalau aku boleh apresiasi ya Mr. Nine sih. End with a bang. Ada gitu. Aku inget nih, bye-bye baby. Itu harusnya itu toh. Kata-kata si Vivi. Iya, Wednesday. iya pasti awal. Tapi pas di akhir Mr. Nine juga bye-bye baby. Ya, kalau aku sih ya itu sih. Aku mengapresiasi meskipun sebelumnya udah best casting, Mr. Nine di sini sangat oke. Kamu ada? Siapa? Ya karena dari pilihan ada ya Mr. 8. Igaram. Ya. Walaupun ini bukan terakhirnya, kita akan melihat Igaram. Oh, Akan muncul lagi. kita lupa bahas. Kira-kira mati nggak Igaram? Nah itu. Oh iya ya. Mary Kalau aja, sesuai ini. Mary nggak mati dimatiin. Kalau menurutmu gimana Iya sih. Igaram? Kalau di aslinya kan nanti akan kembali di Alabasta. Tapi dengan yang terjadi di live action tidak eman-eman karakter, apakah menurutmu Igaram akan tetap mati atau akan muncul kembali? Nggak tahu ya. Bisa dua langkah sih. Maksudnya kalau sesuai anime, memang adegan itu kan dia perlu ada. Karena dia kan nanti yang menggantikan speech itu toh. Harusnya dia muncul lagi. Tapi, Harusnya. ya, Tapi kalau misalnya aku setuju. Tapi, dimatikan juga, aku bisa membaca kira-kira nanti akan dibikin apa ceritanya. Kayak dia menginspirasi Vivi untuk tetap tinggal di negaranya gitu kali. ya, tapi kalau Igaram sebagai salah satu faktor untuk mengakhiri perang, itu sebenarnya masih bisa diganti sih. Karena kan ada banyak orang juga nantinya. Ada bocah bocah yang ditendang siapa? Mr. Tu. Terus ada Kosa. Masih banyak sih cara untuk mengakhiri selain Igaram. Jadi Iya, menurutku maksudku bakal bukan di bagian itu ini bisa digantikan. Tapi di bagian yang speech speech itu atau yang perpisahan. oh nanti. alah. Oh ya bisa Itu lah. kan yang muncul di depan kan Istrinya. Igaram pakai kostum.
Bisa istrinya Igaram kan sama rambutnya. Atau bisa juga di twist Mr. Two. Lebih mirip kan? Palsunya mirip. Benar-benar palsu. Ya, tapi nanti ini kita akan bahas mungkin nanti di episode setelah drum ya. Kita prediksi ini seru. Prediksi Alabasta. Gimana? Ide menarik bukan? Episode bonus. Ya. Bonus prediksi season 3. So stay tune guys. Oke. Terus best moment. Kamu ada best moment di Whiskey Peak? Pertarungan itu sih. 1 lawan 100. Ya. Ya, kalau aku itu sebenarnya udah obvious sih kalau itu. Ini aku bonus. Best moment yaitu waktu cuaca perubahan ekstrim di kapal. Best kostum lah. Best moment. Ya, best kostum. Oke. Sudah. Selesai. Yeay. Itu dia guys, Whiskey Peak. Jangan lupa, kalau kalian pengen punya podcast profesional kayak gini juga, kalian bisa mampir di Podcast Space. Pengen punya figur keren, One Piece dan beberapa anime lainnya bisa di IMF Shop. Dan kalau pengen dengerin episode-episode berikutnya kita bahas, subscribe dan follow. Dan saya Handy Jul. Episode yang sudah lewat juga bisa ya? Ya, bisa simak episode-episode sebelumnya kalau kalian belum dengerin. Saya Handy Jul. Saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Bye-bye, baby. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Podcast Space.